Dari mana tadi? Ya, dari rumah saja paling. Kemarin itu ada kejadian aneh. Sebenarnya saya itu nggak sengaja. Cuma saya itu jalan-jalan, kok ada sesuatu yang nggak semestinya. Jadi saya itu kebetulan mau main ke rumah temen. Lah motor di rumah itu nggak tahu kalau posisi bannya itu bocor ya. Jadi begitu motor saya keluarkan, bocor ternyata ban. Akhirnya saya masukkan lagi, saya jalan kaki. Kebetulan saya ada janjian nanti sore, saya kalau ada waktu tak main ke rumahmu sama temen ini. Tiba-tiba sore itu saya nggak jadi karena ada sesuatu. Akhirnya saya nggak jadi karena saya sudah terlanjur janji. Akhirnya saya malam, habis itu kalau kurang lebih ya jam 8 lah, habis sisa masih baru. Saya putuskan untuk jalan karena lihat motor bannya kempes ya. Hanya saya jalan, kebetulan rumahnya teman saya itu ya nggak jauh, cuma dari rumah saya ke rumahnya temen itu ada jalan yang kebetulan istilah nggak ada rumah. Kalau orang-orang Jawa itu tuang, nah iya betul. Kalau orang Jawa itu ngomong tuang. Ya pas di posisi itu, di lokasi itu ya. Ini malam loh ya, ini malam. Tiba-tiba di belakang saya itu ada yang ngikut. Saya kira itu kucing ngikut di kaki, kayak gitu, ngikuti saya. Apa sih ini? Tak tengok, ayam. Malam-malam ini ayamnya siapa kok masih keliaran, pikiran saya. Akhirnya saya saya pegang, saya taruh di pinggir jalan biar nggak ngikut saya maksudnya. Terus saya jalan lagi, ngikut lagi ngejar. Jadi sama saya itu gini, ayam itu ikut terus. Ini ayamnya siapa sih? Saya pegang lagi, saya taruh pinggir jalan lagi, saya tinggal jalan lagi. Loh, nggak lama, saya baru berapa langkah, ayam itu ngikut lagi. Saya itu sampai kesel, ayam ini kok nggak mau ditinggal. Dalam hati itu saya ngomong-ngomong sendiri ya, waktu itu saya memang sendirian. Akhirnya ayam itu kecil segini loh, ayam hitam ya, masih anakan. Kalau saya bilang itu masih anakan. Karena sudah beberapa kali tak taruh di samping jalan itu nggak mau diem di situ, mengikuti saya terus. Akhirnya ayam ini tak putuskan, tak bawa. Biar tak bawa ya ayam ini, tak ambil, tak bawa. Daripada jalan di kaki, saya jalannya istilahnya
mau keinjak. Akhirnya tak ambil, tak bawa. Loh, waktu ayam tak bawa gini, itu saya dengar suara, nak jo, gitu. Nggak tahu kalau ayam ini bunyi atau gimana, nggak tahu. Ini suara apa? Tak lepas ya, nyoba. Saya jalan. Dia tetap ngikut, tapi suara itu hilang. Nggak ada suaranya. Akhirnya saya ambil lagi, saya bawa jalan. Bunyi lagi, nak enjo gitu. Nggak tahu ini ngomong apa, suara artinya apa, nggak tahu saya. Jadi kok ada lagi suara, dari mana? Padahal ya nggak ada siapa-siapa, waktu itu sepi ya. Saya taruh, jalan lagi saya, ngikut, suara hilang. Saya ambil lagi, saya perhatikan sekarang. Saya jalan, nak enjo, tak cari sumber suara. Loh, ayam ini ternyata bilang seperti itu. Ini ayam apa ini? Saya lempar ya. Ya gitu, nggak lari. Tetap aja di kaki saya. Setelah itu suaranya hilang, saya tinggal jalan, ngikut, tak ambil lagi, bunyi terus, tak biarin wis, tak bawa sampai nyampe di rumahnya teman saya. Suara itu bunyi terus sampai nyampe di rumahnya temen itu. Terus saya ngomong ke teman saya, Cak, aku tadi nemu ayam waktu jalan ke sini. Di jalan itu ada ayam ngikut, nggak tahu ini ayamnya siapa. Terus, lah ini ayamnya tak bawa. Terus yang bikin kamu heran apa? Ya, ayam ini bisa ngomong apa, bisa mengeluarkan suara. Kalau sampean nggak percaya, coba ayam ini saya pegang, sampean jalan ke sana, ke depan tak kemana ya. Akhirnya teman saya tadi ayamnya dipegang ya, jalan dia keluar ke seberang jalan gitu. Ya memang bunyi, nak enjo. Loh, iya ya, kok bisa ya? Gitu akhirnya temen. Nggak tahu ini ayam apa ini ya. Akhirnya ayam, biar ditaruh sini ayam nih, diambilkan sangkar, dimasukkan sangkar, nggak ditaruh di belakang, ditaruh di ruang tamu. Saya itu akhirnya yang tadinya nggak ada tujuan untuk nginep, karena penasaran, saya itu nginep di rumahnya teman saya, nungguin ayam ini sampai pagi. Jadi saya, teman saya duduk di sini tuh ayam pakai sangkar itu tungguin. Ya ayam itu enggak ada perbedaan, enggak ada apa yang aneh-aneh. Ya ayam gitu. Tapi kok bisa menimbulkan suara seperti ini? Akhirnya saya tungguin sama teman saya tadi. Berdua sambil ngobrol. Ayam itu tetap di sini. Nggak tahu kenapa ya, padahal ngobrol loh ini ya, ngobrol ya, ngerokok ya, ngopi sambil ngobrol sambil nungguin ayam, maksudnya seperti itu. Tiba-tiba nggak tahu kenapa ngantuk. Saya tuh ngantuk, nggak biasanya kalau kita itu sendirian ngantuk itu wajar ya kan ya. Ini ada temen bicara, jadi cerita gini enak ngobrol, tapi kok ngantuk berat. Akhirnya saya itu sempat sandar gini itu tidur. Jadi tahu-tahunya saya itu waktu menjelang subuh, sadarnya saya itu ya. Jadi saya itu cuma gini sambil ngomong, akhirnya ketiduran. Saya itu bangun itu menjelang subuh, kurang lebih ya jam 3:15. Waktu itu nggak ngelihat jam, cuma ada suara di masjid itu sudah mulai bunyi, suara apa tarhim itu ya sudah mulai bunyi. Saya itu langsung bangun. Nah teman saya ini juga tidur. Waktu saya bangun itu saya bangun duluan. Saya lihat loh, teman saya yang saya ajak ngobrol tadi
masih tidur di kursi itu. Loh, tidur, saya ya tidur, tak lihat ayam ini nggak ada. Maksudnya ini apa, sangkar tetap nutup, iya nggak berubah, tapi ayamnya nggak ada. Tak bangunin, bangun. Dia tuh kaget, loh, waduh ketiduran aku Cak, maaf Cak. Dikiranya itu dia tidur, saya nggak tidur, dikiranya teman saya. Padahal kita sama-sama tidur. Loh, aku tadi ya ketiduran, baru bangun ini, makanya kamu tak bangunin, kamu ternyata tidur juga. Terus ayamnya nggak ada. Loh, kok bisa? Akhirnya dia itu masuk nanya ke anak istrinya. Tak tanyakan istri saya, mungkin dia yang mindah ya, atau yang ngelepas. Akhirnya dia masuk nanya ke istrinya, enggak, ayamnya nggak tak pindah, saya nggak berani, sampean di situ tujuannya nungguin ayam, kenapa kok ayamnya tak pindah? Jawab istrinya. Anaknya ditanya, enggak, posisi waktu itu anaknya sama istrinya itu tidur. Jadi dibangunin, ditanya, tadi saya di depan itu nungguin ayamnya kok nggak ada, apa kamu pindah atau kamu lepas? Oh enggak Pak, enggak, saya nggak ngelepas, saya biarin, itu kan ada sampean sama temennya sampean, itu kata anaknya. Akhirnya temen tadi kembali ke saya ngomong, enggak, anak saya nggak ngelepas, istri saya nggak ngelepas. Akhirnya saya sama temen ini heran, ini ayam ini kok bisa nggak ada ya? Ada apa dengan ayam ini? Apa ini ayam atau bukan? Akhirnya itu sampai terbit matahari, ngomong ya heran lah, keheranan, karena ayam ini kok tiba-tiba nggak ada. Akhirnya mungkin ini bukan ayam beneran, mungkin ayam apa gitu. Masa sih? Akhirnya keesokan sudah pagi kan ya, gini aja, nanti malam ayo kita jalan lagi berdua ke tempat dimana saya nemukan ayam. Mungkin ayam ini ada di situ lagi. Oh ya wis, ya, iya mungkin seperti itu. Ya wis. Jadi kita putuskan untuk nanti malam jalan lagi. Tujuan apa? Biar ketemu lagi gitu loh ayamnya. Akhirnya saya pamit pulang. Saya pulang itu nggak apa istilahnya, sudah nggak tenang ya, gimana, heran kok bisa ya ayam itu bisa nggak ada, kenapa ya, apa ayam jadi-jadian atau ayam apa ya? Sambil jalan itu saya ngomong-ngomong sendiri. Udah sampai malam, waktunya tiba, teman saya itu ke rumah naik motor, nyusul saya, ayo Cak, ini apa yang kita rencanakan tadi, ayo kita jalan, barangkali ayamnya muncul lagi. Ya ayo. Akhirnya motor ditaruh di rumah saya, kita jalan sama-sama. Tujuannya biar ketemu ayam tadi. Memang dicari, disengaja memang, barangkali ayam ini nanti muncul lagi. Begitu saya jalan sama temen ini, pas mau nyampe di lokasi yang saya nemukan ayam, nah di situ itu kan di pinggir jalan itu ada pohon-pohon gitu ya, ya apa istilahnya, rumput liar, tapi bukan rumput agak tinggi ya, pohon-pohon, iya, karena di situ kan pekarangan, kanan kiri jalan itu pekarangan kosong, tempat mangga. Jadi pohon mangga itu banyak di situ. Begitu saya mau sampai di lokasi kemarin saya nemukan ayam, tiba-tiba di sini tuh ada angin. Jadi ini gerak. Kok seperti ini ya? Apa ini? Nggak apa-apa, saya jalan. Nggak saya hiraukan angin itu. Kok lama-lama tambah kenceng, angin itu tambah kenceng. Akhirnya saya itu berhenti, ya sama temen tadi berhenti. Saya coba diam sebentar, diam, tak amati sekitar ini. Tuh, kan tahu kan
sepanjang pandangan mata itu di sana pohon itu nggak gerak, nggak ada angin istilahnya. Nah di sekitar saya ini kok gini pohon-pohon. Cak, anginnya itu cuma di sini. Di sana itu sampean lihat nggak ada angin. Iya ya. Wah, ini nggak beres ini. Gini ya. Karena saya berdua, ya mungkin kalau misalnya saya sendiri tak tinggal. Karena saya berdua ada temen, gini, nggak usah kemana-mana. Terus ya kita tunggu di sini. Ada apa ini? Ini jelas nggak semestinya. Gitu ta? Iya, ya wis di sini. Akhirnya saya itu berdiri, nyalakan rokok, ngerokok di situ. Tapi nggak ngomong, nggak bicara, cuma ngamati sekitar aja sambil ngerokok. Ada apa ini? Dengan maksud saya ini menunggu sebenarnya, menunggu ada apa ini, kok anginnya itu di sini. Nah setelah angin ini nggak berapa lama angin ini berhenti. Angin ini berhenti, ada suara dari samping kanan. Dari samping kanan saya di pekarangan itu ada suara seperti kalau galon aqua itu ya, galon kosong dipukul, tung gini suaranya tuh. Loh, apa? Iya, sampai dengar. Iya, aku ya dengar. Padahal di situ tuh nggak ada pemukiman, yang ya tuang tadi ya pekarangan, cuma pohon mangga memang di situ. Jadi galon kosong itu dipukul, dung ya, suaranya ya nyaring. Sama dengar, iya dengar. Aku ya dengar. Kok seperti ada orang mukul galon ya? Iya. Mas, biar gitu saya tuh sama teman. Ya wis. Tunggu ya. Tujuannya nunggu ayam atau apa? Angin tadi itu apa? Tujuannya itu akhirnya ngerokok lagi. Dilanjutkan ngerokok sambil merhatikan sekitar. Nah, rokokan ambil sekitar gini. Berubah, tetap dari samping yang suara galon tadi. Di situ itu ada suara seperti apa ya, daun kering yang di tanah itu di gini kan loh, krasak gitu. Iya, nggak tahu itu apa ya. Tapi nggak ada wujud, nggak ada penampakan apa, cuma dengar suara itu. Cak, dengar sampean suara tadi. Loh, iya, dengar. Ayo wis ditunggu, biar apa yang muncul terserah wis. Akhirnya ditantang sekalian. Mulai tadi kamu kok ganggu terus sih. Saya di sini itu sebenarnya cuma lewat. Kalau memang kamu merasa terganggu ya minta maaf ya, tapi jangan seperti ini. Saya pengen tahu sebenarnya apa wujudnya kamu yang di sini yang ganggu saya. Teman saya itu ngomong seperti itu. Nggak lama dari omongan itu suara hilang, tiba-tiba muncul sosok hitam besar. Kalau ukurannya itu mungkin satu rumah lebih paling tingginya itu, kurang lebih seperti itu. Jadi saya sama temen ini ngelihat kepalanya itu sampai gini. Wih, apa ini? Jadi dia tuh nggak ngomong, nggak apa, cuma berdiri gini. Persis di tengah-tengah jalan waktu apa yang saya mau lewat itu. Jadi teman saya sama saya itu cuma ngelihat gini. Ya Allah, apa ini? Udah. Ayo balik, nggak usah diteruskan. Saya bilang gitu ke teman saya. Akhirnya saya balik pulang, jalan lagi. Itu nggak tahu apa hilang atau masih di situ, nggak tahu saya. Akhirnya saya balik pulang ke rumah. Nyampe rumah duduk. Teman saya ini nggak berani pulang akhirnya. Gantian dia nginep di rumah saya.
Jadi udah gak tidur, ngobrol sampai pagi, terus keesokannya itu dia pulang. Setelah pulang ditanya kan sama istrinya, dari mana kemarin semalam sampean gak pulang gini. Cerita ke istrinya gini, oh gini aja, kalau cerita kejadian semalam ya, kalau ketemu itu sama saya tuh. Akhirnya istrinya tuh bilang, coba sampean tanya ke Pak Rohim. Pak Rohim itu agak ngerti dunia seperti itu. Nah, akhirnya Pak Rohim ini saya datangi sama teman saya. Teman saya ini ke rumah cerita ke saya kalau katanya istrinya tadi disuruh ke Pak Rohim. Pak Rohim itu tahu hal-hal seperti itu. Ayo kita coba tanya apa yang sebenarnya terjadi semalam itu. Karena kita ngalami dua malam. Yang pertama sampean nemu ayam, terus malam yang kedua kita berdua kan tujuannya pengen tahu ayam itu ada apa enggak. Ternyata kita ketemu hal-hal yang seperti itu. Akhirnya saya ke rumahnya Pak Rohim sama teman saya ini. Nah, itu nyampe di rumahnya Pak Rohim, saya ceritakan kejadian-kejadian itu. Pak Rohim bilang ke saya, sampean kalau lewat di situ jangan punya pikiran yang macam-macam. Seandainya sampean nemu ayam, nemu ini, nggak usah sampean hiraukan, sampean tinggal aja, nggak usah dibawa, nggak usah diambil. Terus nggak usah sampean itu pengen tahu ini. Di situ itu memang ada istilahnya penunggu, ya. Pekarangan itu sering orang itu ngelihat penampakan yang aneh-aneh. Jadi itu nggak cuma malam hari, katanya ceritanya Pak Rohim ini. Itu nggak cuma malam hari. Jadi waktu yang punya pekarangan itu ngambil mangga, ya kebetulan mangganya pas sudah panen itu dia siang-siangan itu ngambil mangga, manen mangga ya. Itu loh sering diganggu. Padahal itu yang punya pekarangan. Apalagi sampean yang cuma lewat atau sekedar lewat ndak masuk ke pekarangan itu. Wong yang biasanya ke pekarangan situ istilahnya itu yang punya itu masih diganggu. Loh, kok bisa gitu Pak? Iya, di situ memang ada. Di situ ada sosok. Tapi munculnya itu macam-macam. Katanya yang punya pekarangan itu waktu dia ngambil mangga itu kadang ketemu ular, kadang ketemu dengar suara orang minta tolong, kadang ada suara nangis. Ya di pekarangan itu. Jadi yang punya pekarangan itu sebenarnya sudah tahu dan sudah sering diganggu dengan hal-hal seperti itu. Mungkin ya cuma sampean baru kali ini sampean ketemu sama penunggunya situ. Tapi yang punya pekarangan ini sudah berulang kali, tapi ndak pernah nampak wujud yang seperti sampean lihat. Yaitu yang kelihatan itu pernah nampak ular itu melingkar gini, gedenya itu seukuran ban dam truk gitu. Jadi dia itu melingkar itu tingginya itu sampai segini, tumpuannya lingkaran ini sampai segini, terus kepalanya itu diem di gini posisinya tuh. Akhirnya dia itu sampai lari. Terus kapan hari lagi dia itu dengar suara orang minta tolong, orang perempuan. Padahal ini siang ini minta tolong, tapi nggak jauh di sana itu sumber suara minta tolong itu ya di sekitar situ. Dan orang ini yakin kalau suara ini bukan dari sana di sekitar situ, tapi dicari nggak ada. Terus ada suara orang nangis. Memang di situ agak istilahnya agak usil. Yang penunggunya situ, yang penghuninya situ itu agak usil. Makanya sampean kalau ada hal-hal yang seperti itu sudah nggak usah dihiraukan, tinggal aja.
Itu akhirnya saya tuh, oh seperti itu Pak ya. Ya terima kasih Pak. Kalau memang di situ memang ada penghuni-penghuni yang ya memang di mana-mana ada ya kan. Tapi kan enggak pernah enggak seharusnya seperti itu kan ya. Dan enggak semuanya tempat yang ada penghuninya itu tadi mewujudkan diri atau mengganggu yang enggak kan, enggak semestinya seperti itu. Jadi kebetulan di situ itu memang agak usil katanya Pak Rohim. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Jadi itu yang saya nggak tahu gitu saya. Jadi kalau di situ tuh ada hal-hal yang seperti ini saya tuh kurang ngerti. Memang kemarin itu saya tuh nemu ayam itu ayamnya itu tak gendong tak bawa itu kok bunyi sampai tak tungguin sampai pagi, akhirnya saya ketiduran nggak tahu ayam ini kemana. Terus tadi malam ini saya sengaja memang pengen tahu, malah ketemu hal-hal yang seperti itu. Iya kalau gitu terima kasih Pak. Jadi saya itu agak udah gimana gitu. Padahal jalan ini jalan umum, ya tiap hari dilewati orang gitu loh. Tiap hari dilewati orang, tapi masih istilahnya itu seperti jalan yang nggak pernah dilewati gitu loh. Apa kalau dibilang itu angker atau gini ya wingit ya seperti itu. Jadi ya sejak itu saya sudah nggak berani di situ itu punya pikiran yang aneh-aneh. Cuma lewat gitu aja ya. Dengar dari ceritanya Pak Rohim tadi ya, dah gimana ini saya kok bisa ketemu gini-gini sampai gini, saya kok bisa, padahal saya itu enggak punya pikiran yang mau mengusik atau apa ya, kok tiba-tiba saya diganggu gitu. Dah setelah kejadian itu keesokan harinya sampai 2 hari atau 3 hari saya itu coba ya, istilahnya itu ya bukan menantang sih istilahnya, bukan, cuma saya itu lewat situ ke rumahnya teman tadi ya nggak ada apa-apa ya, cuma itu tadi mungkin kebetulan atau gimana, atau dia itu pengen nyapa saya atau gimana ya, sampai saya itu pas 2 hari itu sampai ketemu seperti itu. Setelah itu saya lewat ya enggak apa-apa, mulai dulu ya biasa-biasa saja saya lewat di situ ya nggak apa-apa, ya baru terjadinya ya malam itu. Nah itu yang saya agak kemarin agak ngeri ceritanya itu, sampai saya ketemu sosok seperti itu. Ada kejadian yang bersama seperti itu Pak Li. Ini kebetulan dia di kampung saya juga pernah kejadian orang jualan jagung. Iya. Orang jualan jagung itu juga melewati pegarakan waktu itu kan. Kebetulan dia nemu nangka ya, nangka di pinggir jalan, geledakan itu tergeletak di pinggir jalan. Namanya di pekarangan, dia tengok kiri kanan nggak ada orang ya, udah malam ya, terus dia angkut dia pakai sepeda atau sepeda kayu itu kan, sepeda angin itu ontel ya, dia taruh di keranjangnya. Nah dia nggak di kayu tapi dituntun, sepedanya dituntun. Iya. Nah waktu itu kejadiannya sama, bilangnya anak inco juga. Nangka itu? Nangka bilangnya gitu. Nah dia kan kaget, cari suaranya, sumber suaranya ternyata dari nangka, keranjangnya dia. Pas ditengok, ternyata nangkanya yang bisa ngomong seperti itu juga. Ini malah lebih aneh lagi ya. Nah, kalau tadi ayam. Akhirnya nangka itu dibuang, dia lari ke kampung tadi, minta tolong sama orang kampung. Gitu, hampir sama lah kejadiannya seperti itu ya. Sama, cuma ini bedanya ayam, ini nangka gitu aja. Iya. Sama-sama bisa ngomong. Ya itu mungkin bisa ya apa istilahnya bangsa jin atau gimana, enggak tahu dah.
Karena waktunya sudah malam, Pak, saya mohon undur diri dulu. Oh, terima gitu, kasih. Iya, iya, iya. Ya, saya minta Ceritanya maafnya ya. saya langsung bagikan aja ke teman-teman, nah, ya. Iya, iya, Mungkin iya. ini bisa Iya. jadi hiburan buat teman-teman yang Iya. suka dengan cerita-cerita seperti ini ya. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu, Pak. Iya, terima kasih.